Shalom saudaraku, kembali lagi kita berjumpa di program Bible Study kesayangan kita, Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar mendengarkan isi hati Bapa. Terima kasih, kami datang dengan hati yang terbuka. Biar tanah hati kami boleh seperti tanah hati yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pelajaran kita dari Matius 16, sekarang dari ayat 21 sampai 28. Maka kita akan menyelesaikan keseluruhan dari pasal 16 ini. Tetapi di bagian pertama ini, saya mau bicara dulu hanya ayat 21 sampai 23, saudara. Ya. Saya akan bacakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, peristiwa ini terjadi persis setelah peristiwa pengakuan Petrus yang kita bahas minggu lalu. Sejak peristiwa pengakuan Petrus yang menyatakan bahwa Yesus Mesias, Yesus lebih belak-belakan. Yesus lebih menyatakan siapa dirinya, bahwa dia memang Mesias, lebih belak-belakan kepada murid-muridnya. Dan ini menjadi persiapan bagi murid-muridnya berkenaan dengan apa misi sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Sebab selama ini kan yang dalam pemandangan murid-muridnya yang banyak adalah mujizat-mujizat yang terjadi. Yang banyak dalam pemandangan murid-muridnya adalah hal-hal yang ekstravaganza, yang spektakuler. Tetapi justru inti kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu bukan melakukan mujizat. Mujizat itu hanya semeion, hanya tanda untuk mengarahkan orang, untuk mengalihkan perhatian orang kepada misi yang sebenarnya. Dan misi yang sebenarnya akan kedatangan Tuhan adalah ia harus menjadi anak domba Allah yang disalibkan untuk menebus dosa manusia. Makanya Tuhan mulai berterus terang bahwa ia akan mengalami penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Ini misi utamanya. Jadi tanda-tanda mujizat, beri makan 5.000 orang, 4.000 orang, membangkitkan orang mati, itu semua untuk mengalihkan perhatian. Sebagai semeion, sebagai tanda, sebagai penunjuk arah yang menyatakan bahwa ini loh tugas utamanya. Fokus perhatiannya harusnya ke sini. Tetapi persoalannya banyak orang terbuai pada tanda sehingga mereka kehilangan apa yang seharusnya menjadi fokus utama. Nah, di ayat ke-22 ini luar biasa. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali tak akan menimpa engkau." Yesus kan baru puji Petrus. Kalau kita ingat, yang minggu lalu kita bahas ayat ke-17, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Hanya Petrus loh satu-satunya yang bilang engkau Mesias. Saat murid-murid yang lain bilang engkau ini, engkau itu, engkau ini, engkau itu, Petrus dengan gagah, "Engkau Mesias, anak Allah."
Yesus memuji. Hebat. Tapi jangan sombong ya. Itu bukan kamu loh. Tetapi Bapa yang memberikan pewahyuan. Baru dipuji, tiba-tiba Petrus belum paham betul siapa Mesias itu. Konsepnya masih terkamiri oleh konsep yang lama. Itu sebabnya saya katakan di pertemuan minggu lalu, di bagian terakhir, kita harus terus-menerus diperbaharui pikirannya. Ketika Petrus mendapatkan pewahyuan dari Bapa, itu kan bukan tiba-tiba Petrus kesurupan, lidahnya tidak bisa digerakin. Kan bukan itu, saudara. Tapi sebenarnya Petrus pasti pernah belajar dulu. Lalu pewahyuan turun. Petrus pasti pernah belajar dulu, kemudian pewahyuan turun. Karena ini enggak 100% mistis. Memang ada unsur pewahyuan ilahi, tetapi pewahyuan ilahi pun tidak akan turun kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Tetapi Petrus rupanya belum paham. Konsep dia masih terkamiri oleh konsep yang lama. Makanya dalam peristiwa ini ada sedikitnya 3 pelajaran rohani yang kita bisa petik. Yang pertama, saudara, pewahyuan dan hikmat kadangkala bisa datang secara adikodrati. Tetapi dimulai dengan pembelajaran tadi yang saya katakan ya. Sebab pewahyuan hanya pasti datang kepada orang yang mau belajar. Orang yang malas tidak akan Tuhan percayakan pewahyuan akan kebenarannya. Orang malas kok. Kalau saudara mau, misalnya saudara pemimpin perusahaan, saudara mau mempercayakan sesuatu kepada anak buah, kepada staf, pasti saudara akan mempercayakan kepada orang yang pantas untuk dipercaya. Kalau tidak, ya untuk apa? Tetapi orang yang sudah mendapatkan pewahyuan itu tidak boleh stop sampai di sana. Sebab pewahyuan itu progresif. Setelah Petrus menerima pujian dari Tuhan, dari Yesus, harusnya ia terus belajar, menggali siapa itu Mesias. Tugas utamanya apa? Petrus tidak cukup tahu engkau Mesias, lalu apa? Dia tahu engkau Mesias, tapi dia belum paham betul apa tugas utamanya, apa misi utamanya. Ini sejajar juga dengan orang yang bilang, oh ya Yesus itu Tuhan. Nah tapi tahu nggak apa maknanya? Nggak cukup sampai di pengakuan Yesus itu Tuhan. Tapi implikasinya apa, maknanya apa? Kalau kita menyebut dia Tuhan berarti apa? Kan nggak cukup, ini harus belajar terus. Orang yang baru menjadi Kristen, oh ya Yesus, engkaulah Tuhan. Oke, that's good. Tapi nggak bisa stop sampai situ. Kalau stop sampai situ, maka yang terjadi akan seperti Petrus ini. Pewahyuan selalu progresif. Jangan senang kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, memahami sesuatu, jangan kita merasa akulah yang paling hebat di seluruh dunia. Aku udah gak perlu belajar lagi. Hati-hati saudara. Saya mau sedikit cerita tentang sebuah pengalaman saya. Ketika saya masih muda dulu saudara. Ya. Ini masih SMA atau kuliah semester-semester awal. Saya tidak ingat persisnya. Satu kali sedang makan keluarga. Lalu saya lupa persisnya kita lagi berdiskusi tentang apa. Tapi yang pasti saya menjelaskan tentang akhir zaman dengan begitu gamblang. Dan ada satu saudara saya yang berkata bahwa ini pasti Roh Kudus yang bicara. Saya kaget ketika mendapat pujian itu, ketika dia berbicara itu, mendengarkan saya bicara, dia sampai bilang, ini bukan dia yang ngomong. Ini Roh Kudus. Dari cara menjelaskannya, sedemikian gamblangnya semua. Tetapi apa yang terjadi?
Kalau saya hanya puas diri di sana dan saya berhenti belajar, maka dapat dipastikan sisanya adalah kebodohan. Tetapi saya harus terus belajar. Banyak orang yang pertama kali mendapatkan panggilan Tuhan dalam hidupnya ada secara adikodrati. Saya juga mengkategorikan itu bisa sebagai pewahyuan ilahi atas dirinya. Tetapi kalau dia berhenti belajar, kemudian dia tidak mau belajar lagi, maka kemungkinan besar dia tidak bisa melayani dengan benar, bahkan bisa menyesatkan umat. Itulah sebabnya ada banyak yang pelayanannya ngawur dengan berbagai-bagai macam bunga-bunganya. Ketika saya renungkan, saya percaya ketika semua orang itu memulai pelayanan di awalnya, tidak ada yang bermaksud untuk bikin ngawur atau bikin ngaco. Semua pada awalnya pasti bermaksud baik. Tetapi kalau orang sudah menerima suatu pengertian, menerima sesuatu lalu stop tidak mau belajar lagi, itu yang menjadi masalah. Bukan tidak mungkin kalau satu hari kelak saudara lagi berdoa, saudara dapat penglihatan, real penglihatan. Tapi kalau saudara hanya stop sampai di situ dan menganggap penglihatan itu sebagai dasar dari segala-galanya dan kita tidak mau belajar lagi, kita tidak mau bertumbuh lagi, kita tidak mau bergerak lagi, maka saya pastikan sisanya adalah kebodohan. Ini pelajaran yang mahal dari kisah ini, saudara. Siapapun saudara boleh bisa mendapatkan sebuah pengertian yang baru, pewahyuan yang baru dari Tuhan, pewahyuan ilahi. Tetapi kalau kita stop belajar, dengar baik ini, sisanya adalah kebodohan. Sisanya adalah kebodohan. Petrus sudah dipuji. Dia tahu Yesus itu Mesias, tapi dia belum tahu. Dia tidak belajar terus. Konsep Mesiasnya bagaimana? Karena dia tidak belajar terus, sisanya kebodohan. Dalam hal ini, maka ayat 23 sangat mencengangkan. Ya. Ayat yang ke-23 ini sangat mencengangkan. Ternyata orang yang sudah mengikut Yesus kemana-mana, bahkan menjadi top 3 murid yang terdekat dengan Yesus. Nanti di pembahasan minggu depan kita akan belajar tentang peristiwa transfigurasi, itu sangat penting sekali. Bahwa Petrus adalah top 3 murid Yesus, murid VVIP. Tetapi Yesus bisa berkata, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyah kau iblis." Nah loh, baru dipuji, bukan engkau tapi Allah. Sekarang disetan-setanin juga. Kan ini jadi membingungkan, saudara. Ya. Tapi pelajaran rohani di sini, ketika orang stop belajar atau tidak mau menggali lebih lagi, siapapun dia bisa kerasukan setan. Sekalipun murid yang setiap hari bersama-sama Tuhan, bahkan nanti yang saya katakan inilah the top 3 dari murid Tuhan Yesus, bisa kerasukan setan. Dan ketika Petrus kesetanan di sini, teman-temannya nggak ada yang sadar. Tapi Yesus sadar. Kenapa? Apa dasar Yesus mengatakan Petrus kesetanan? Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Setan yang pangkatnya jenderal, yang berbahaya, itu masuk di pikiran, menghasut pikiran orang untuk berbuat kejahatan, untuk merencanakan hal-hal yang jahat. Tunggu. Poin kedua dulu saya mau tekankan. Jadi siapapun bisa dirasukin setan. Hal ini mengingatkan bahwa manusia fragile dan tidak boleh lengah dan sombong. Siapapun bisa kerasukan setan. Jangan ada orang yang merasa diri kuat, kebal dengan iblis, kebal dengan dosa dan lain sebagainya. Jangan ada yang sombong. Karena ketika orang sombong, maka justru dia bisa kesetanan. Sama situasi COVID ini. Sebagian besar saudara mungkin sudah divaksin.
Tapi kalau sudah divaksin jangan membuat kita jadi lengah. Sudah nggak jaga protokol kesehatan, nggak mau pakai masker dan lain sebagainya sebab merasa diri kebal. Justru itu yang berbahaya, saudara ya. Sudah divaksin COVID pun tetap harus waspada. Nah ini juga sama. Kalau udah dapat pewahyuan, tetap jangan sombong, jangan merasa diri aku rohani. Saya ngeri, saudara. Kalau mendengar orang yang berani berkata, selevel saya ini, nyaris gak mungkin jatuh loh. Hati-hati. Siapapun kita, selama kita masih mengenakan tubuh daging ini, kita fragile, saudara. Kita sangat fragile sekali. Itulah sebabnya jangan sombong. Nah baru pelajaran yang ketiga, tadi saya teruskan. Setan yang paling berbahaya atau jenderal setan adalah setan yang masuk ke pikiran manusia. Kalau kerasukan setan yang bikin lidah keluar, melet-melet, mata mendelik-delik, kejang-kejang, teriak-teriak, itu setan belum ada apa-apanya, itu mudah dikenali. Atau setan gelandangan, tahu setan gelandangan? Setan gelandangan itu setan yang di pohon-pohon tua ya, yang bikin saudara kalau jalan takut merinding-merinding. Itu setan gelandangan. Setan yang takut-takutin manusia ya, yang kata ada jalannya ngesot, sampai dibikin film suster ngesot. Itu setan-setan kurang kerjaan. Kalau pangkat itu masih sekelas kopral. Tapi kalau yang jenderal itu masuknya ke pikiran menyelinap. Sampai teman-temannya Petrus, murid-murid yang lain, Yohanes, Yakobus, nggak sadar bahwa ini kesetanan. Dibikin nggak sadar, saudara. Dibikin nggak sadar. Nah si ular tua yang cerdik ini kalau udah menyelinap ke pikiran, itu yang bisa mendeteksi hanya kebenaran firman Tuhan. Maka si ular tua yang jahat ini, yang menyerang pikiran jenderalnya ini, bahkan bisa masuk, bisa menyelinap, bisa melingkar sampai di mimbar gereja. Itulah sebabnya saudaraku, saudara harus belajar. Supaya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara punya seperti sistem alarm. Bisa alert, bisa deteksi dini, ini gak sesuai dengan firman. Yuk terus belajar. Saya teruskan ayat 24-28 sekarang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, baru mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita lihat dulu menurut ayat 24, ada 2 syarat untuk mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib baru bisa ikut aku. Jadi orang gak bisa main ikut Yesus saja. Saudara mungkin bilang, aku udah ikut Yesus pastor. Kapan? Saat dibaptis. Saat didoakan. Yakin itu sudah mengikut? Belum tentu. Sebab untuk mengikut Yesus syaratnya itu ini. Justru ini. Yang pertama menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri artinya bahwa bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan diri kita lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Setiap kita pasti memiliki keinginan diri.
Tetapi menyangkal diri adalah bagaimana kita menyalipkan keinginan kita dan mengikuti keinginan Tuhan. Mengatakan hal ini bukannya berarti kita tidak punya keinginan. Bukan. Yang namanya manusia hidup pasti punya keinginan. Hewan aja punya keinginan. Kalau ada orang yang bilang, aku udah gak punya keinginan lagi sama sekali, bohong besar. Yang namanya manusia masih hidup, manusia pasti punya keinginan. Gak bisa enggak. Nah, tetapi menyangkal diri adalah ketika kita punya keinginan mulai kita pilih-pilih. Satu, apakah keinginan kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan? Kalau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, jangan kita eksekusi. Tetapi keinginan kita yang sesuai dengan keinginan Tuhan, ini boleh kita eksekusi. Tapi bukan cuman sampai memilih di sana doang, bukan cuman sampai memilih keinginan kita yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi kadangkala ada keinginan Tuhan yang sama sekali kita tidak suka. Boro-boro suka aja enggak. Boro-boro ada dalam list kita. Tadi kan yang saya katakan gini. Misalnya kita punya keinginan 10. Kita lihat, oh yang sesuai dengan keinginan Tuhan cuma 2. Oke, kita eksekusi yang 2 ini. Yang 8-nya enggak. Nah, ketika kita menyingkirkan yang 8 ini menyangkal diri. Paham? Tapi bukan hanya oke deh aku melakukan yang 2 aja, enggak. Mungkin ada tambahan dari luar. Tuhan bilang kamu lakukan ini. Contoh, saudara disakiti. Lalu Tuhan bilang, ampuni, firman Tuhan, memaafkan. Nah, kan pasti gak ada dalam list yang 2 ini. Tapi kalau menyangkal diri, oke Tuhan, sekalipun ini tidak ada dalam list, aku adopsi. Aku jadikan ini keinginanku juga. Itu menyangkal diri. Jadi bukan hanya melakukan apa yang kita suka yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi melakukan sekalipun yang kita tidak suka asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan kita lakukan. Di sini dibutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri. Orang yang belum mengalami hidup yang baru tidak akan bisa menyangkal dirinya sendiri karena hidupnya yang ada hanya dirinya sendiri. I, me and myself. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib itu apa? Salib adalah beban yang harus kita pikul karena pengiringan kita kepada Tuhan. Salib adalah beban yang harus kita pikul, yang seharusnya bukan beban kita. Tetapi kita harus pikul karena pengiringan kita terhadap Tuhan. Itu salib. Itu salib. Ketika saudara diberikan beban untuk melayani seseorang yang pernah menyakiti saudara, itu salib. Ketika saudara diberikan beban untuk membantu sesuatu yang sebenarnya saudara nggak wajib, itu salib. Tapi kalau istrimu cerewet, suamimu galak, jangan bilang pendeta ini salibku, yaitu istriku, suamiku. Itu bukan salib. Itu dulu saudara yang milih menikah sama dia. Jangan bilang istri galak, suami galak, ini salib bagiku. Itu bukan salib, Pak, Bu. Kalau salib itu beban yang seharusnya tidak perlu kau pikul, tapi kau pikul demi pengiringanmu terhadap Tuhan. Misalnya ada bencana alam di satu tempat, saudara bisa aja enggak, tapi itu saudaraku seiman, aku harus ikut pikul. Kita lihat ada orang dekat kita atau orang di sekitar kita dalam kesulitan, dia sudah sangat tidak berdaya, sakit, dan saudara punya kekuatan untuk menolong. Saudara bisa gak untuk menutup mata? Bisa. Tapi saudara, aku pertaruhkan. Aku mau tolong dia, sekalipun aku sendiri pas-pasan. Itu salib. Tapi ingat, ya, jangan kayak tadi pasangan hidup, ini salibku. Itu bukan salib. Oke, itu memang sudah harus jadi kewajiban kita. Dan di sini memikul salibnya artinya apa? Salib adalah untuk kita pikul sendiri. Justru banyak orang Kristen yang suruh Tuhan pikulin salibnya. Ini tidak bertanggung jawab. Nah, kalau udah bisa sangkal diri pikul salib, baru bisa ikut Tuhan. Dan diakhiri dengan ayat ke-25. Ya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Justru ayat 25 memberikan sebuah tantangan yang kontradiktif. Orang berpikir kalau dia menyangkal diri dan pikul salib tadi sebagai syarat pengiringan kepada Tuhan Yesus, ia akan kehilangan hidup. Tapi justru di sini Tuhan katakan, apa? Di ayat yang ke-25, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kalau dia mau menyangkal diri, pikul salib, justru ia akan memperolehnya. Justru itulah hidup yang berkualitas itu. Orang yang menyangkal diri dan pikul salib tidak akan membuat orang itu menjadi kehilangan hidupnya, tetapi justru ia akan memperoleh hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Itulah hidup yang berkualitas itu. Dan hidup yang berkualitas sejak di bumi, bukan hanya di kehidupan yang akan datang, tapi sejak di bumi, dan akan berlanjut terus sampai di kehidupan yang akan datang. Dan orang-orang seperti ini, ayat 26-27, akan di-reward oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalas. Saya tutup dengan ayat 28. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Ini sebenarnya nanti juga ada di Injil Yohanes pasal 21 bagian terakhir. Ini bukan berarti tidak mati secara fisik, karena kenyataannya semua murid Tuhan Yesus sudah mati secara fisik. Tetapi ini mungkin menurut banyak penafsir bisa menunjuk kepada Yohanes yang akhirnya mendapatkan penglihatan tentang kitab Wahyu, tentang akhir sejarah dunia ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua terus belajar, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami juga untuk melakukannya, dan kami mau bertekad melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa hari Minggu online service dan juga live talk. Setiap hari Kamis jam 7 malam ada tanya jawab. Saudara bisa WhatsApp, bertanya, di situ kita bahas topik-topik yang aktual bersama saya dan Pastor Ruli Simorangkir, dan juga sering ada narasumber juga untuk membahas hal-hal yang faktual. Dan juga follow Instagram Lifehouse Community, sebab di sana ada live message renungan harian yang akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan juga jangan lupa saudaraku ya, subscribe YouTube channel Lifehouse Community dan Lifehouse Music. Ada kebenaran firman Tuhan, live study juga ada di YouTube Lifehouse Community, dan juga Lifehouse Music, pujian penyembahan yang akan sangat memberkati kita semua. Sampai jumpa di live study berikutnya. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.